Halo Sobat Yuris, kembali lagi di Yuris Channel, channel YouTube yang membahas seputar pengetahuan hukum. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Komanditor Penaskap atau persekutuan komanditer atau suatu bentuk badan usaha, yaitu CV. Oke Sobat Yuris, untuk mengetahui apa itu badan usaha CV dan bagaimana cara mendirikannya, tetap di video ini. Komanditor Penaskap atau badan usaha CV adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana di dalam badan usaha ini terdapat 2 sekutu, yaitu sekutu komplementer atau sekutu aktif dan sekutu komanditer atau sekutu pasif. Nah, masing-masing sekutu ini memiliki peranan yang berbeda di dalam CV. Sekutu aktif yaitu adalah sekutu yang bertugas atau berfungsi untuk menjalankan seluruh kegiatan atau operasional suatu CV tersebut. Dan sekutu pasif adalah sekutu yang menanamkan modal, memberikan modal untuk CV, lalu kemudian dikelola oleh sekutu aktif. Nah, di dalam pasal 20 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sekutu aktif ini disebut juga sebagai sleeping partner. Karena seorang sekutu aktif di dalam undang-undang tersebut, keberadaannya itu dirahasiakan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apa saja jenis-jenis badan usaha CV? Nah, badan usaha CV itu memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama CV murni, ya sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya ya, bahwa CV murni ini adalah CV yang didirikan oleh minimal 2 orang, yang di dalamnya terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Kemudian yang kedua adalah CV bersaham. Nah, CV ini adalah CV yang memiliki ciri khas Sobat Yuris. Kenapa? Mungkin sejauh ini ya yang kita kenal hanya perusahaan PT saja yang memiliki saham. Tetapi ternyata tidak. CV pun ada yang memiliki saham Sobat Yuris. Tapi yang membedakan saham PT dengan saham CV ini, kalau saham PT itu bisa dijual di pasar modal atau bisa dimiliki oleh siapapun ya. Kalau saham CV ini hanya diperuntukkan untuk sekutu aktif ataupun sekutu komanditer. Nah, sedangkan fungsi adanya saham ini pun yaitu untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya modal yang beku di dalam badan usaha CV tersebut. Kemudian yang ketiga adalah CV campuran. Nah, CV campuran ini sebenarnya awalnya adalah badan usaha firma. Tetapi di mana badan usaha firma ini membutuhkan suntikan modal. Makanya firma ini bertransformasi menjadi CV dan membuka peluang untuk sekutu pasif menanamkan modal di dalam CV tersebut. Makanya disebut sebagai CV campuran. Nah, itulah 3 jenis CV yang kita kenal. Kemudian bagaimana syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah CV? Syarat yang dibutuhkan untuk mendirikan CV itu yang pertama ya, minimal 2 orang. Yang dimana 2 orang ini ada yang bertindak sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Kemudian pendirinya itu harus warga negara Indonesia. Sedangkan modal asing itu atau orang asing itu tidak diperbolehkan untuk ikut terlibat di dalam sebuah CV. Nah, saat Sobat Yuris ingin mendirikan sebuah CV, ada beberapa dokumen yang harus Sobat Yuris penuhi. Yang pertama itu adalah menentukan 2 orang sekutu atau lebih, ada yang bertindak sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif.
Kemudian yang kedua, menyediakan dokumen kartu identitas KTP masing-masing pendiri, kemudian NPWP masing-masing pendiri, dan nama perusahaan CV-nya dan domisili hukum CV tersebut. Nah, kemudian selain itu ada juga dokumen-dokumen yang harus dipenuhi seperti akta pendirian CV yang dibuat di hadapan notaris, NPWP perusahaan, SKDP, dan NIB perusahaan. Nah, itulah beberapa dokumen sebagai syarat untuk mendirikan sebuah CV. Baik Sobat Yuris, itulah tadi penjelasan mengenai badan usaha CV dan bagaimana cara mendirikannya. Untuk itu, demikian video yang sempat kami sampaikan. Untuk seluruh Sobat Yuris, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Demikian dari kami, salam keadilan.